Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Umi akan membacakan terjemahan dari surat Al-An'am 19 sampai 101. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya Allah, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Kesaksian kaum musyrik terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka pada hari kiamat. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan di antara mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri padanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Ya Allah, ini clue ya. Semoga kita gak mengalami kondisi ini. Katanya kan seandainya kami dikembalikan ke dunia, dan alhamdulillah saat ini kita masih di dunia dan kita mendapatkan informasi yang berharga ini. Sehingga harapannya informasi berharga ini bisa sebagai dasar kita beriman ya. Bahwa jangan dustakan ayat-ayat Allah ya. Jadilah orang-orang beriman supaya kita gak nyesal nanti di akhir zaman. Pelajaran buat Umi juga. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Itu bohong ya. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah hingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami terhadap kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Ya, kiamat ada ya, yakin ya anak-anak ya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Allah membesarkan hati Nabi Muhammad. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.
Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mujizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Semua udah ditetapkan oleh Allah, ya udah kita menjalankan aja, mengalir aja. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui kesempurnaan ilmu Allah dan bukti-bukti kebenarannya. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikan berada di atas jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk ya Allah. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Tidak hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika Dia menghendaki, Dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ini istijraj mungkin ya bahasanya ya. Istijraj berarti dikasih keluangan waktu. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tapi mereka tetap berpaling. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa. Tuntunan dalam menghadapi masyarakat. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah semua orang yang buta sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?
Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka perlindungan dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari, mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Ini istilah nafsi-nafsi keluar ya, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah telah mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku dan aku termasuk orang yang mendapat petunjuk. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab dan kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah dan menerangkan kebenaran. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Jadi Allah Maha mengetahui, yang nggak ada yang bisa kita sembunyikan, kita umpet-umpetin sama Allah, nggak ada. Allah tahu apapun yang terjadi pada kita. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah yang membuat perhitungan yang paling cepat. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut? Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Muhammad, Allah telah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dan atas atau dari atas atau dari bawah kakimu. Dan dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya.
dan kaummu mendustakannya azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggallah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zolim. Allah menolerir ya kalau kita masih lupa kadang-kadang ya, suka manusiawi banget ya. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dan air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika dia berkata, jadilah maka jadilah sesuatu itu, firman-Nya adalah benar. Dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Cara Nabi Ibrahim membimbing kaumnya kepada agama tauhid. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap dan Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Karena saat itu kelihatannya kaumnya itu menyembah matahari ya. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya Allah, selamatkanlah Umi beserta anak Umi. Semoga dijauhkan dari golongan-golongan ini, tidak termasuk dalam golongan orang musyrik, orang zalim, orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah, orang kafir. Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberikan petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkannya keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya.
Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Para nabi yang diberi kitab dan hikmah. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul. Dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmat, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Makkah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya, Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Kebenaran, wahyu, dan akibat berdusta kepada Allah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Kita berlindung dari Allah ya, dari kejadian ini semoga tidak terjadi pada Umi dan anak keturunan Umi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri ketika kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat atau pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sungguh Allah menumbuhkan butir, padi-padian, dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?
Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sekutu-sekutu mereka, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Baik, sudah selesai ya. Jadi pembahasan kita ini Al-An'am ayat tadi itu mulai dari ayat 19 sampai ayat 101. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.